Terungkap, SYL pernah minta uang 360 juta ke Kementan untuk beli 12 sapi kurban. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi ex-Menteri Pertanian, Mentan, Syahrul Yassin Limpo alias SYL, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Dalam persidangan, terungkap SYL sempat meminta uang ke Kementan untuk membeli 12 sapi kurban. Uang sebanyak 360 juta digelontorkan Kementan untuk menuruti keinginan SYL kala itu. Hal tersebut diungkap mantan anak buah SYL, Hermanto. Sebagai informasi, Hermanto saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, PSP, Kementan. Di hadapan majelis hakim, Hermanto mengungkap uang untuk membeli 12 ekor sapi itu diminta SYL melalui Biro Umum Kementerian. Sepengetahuan saya awalnya itu nggak sebesar itu, jadi hitungannya di konversi pertama itu 3 ekor kemudian berubah lagi ditambah 3 ekor totalnya 12 ekor. Permintaannya mekanismenya sama melalui Biro Umum semua, sepengetahuan saya, ujar Hermanto, Rabu. Namun, Hermanto tidak pernah membeli langsung sapi-sapi tersebut. Ditjen PSP hanya diminta untuk menyerahkan uang 360 juta untuk membeli 12 sapi kurban. Jadi menghitung 360 juta, itu berdasarkan ekor. Tadi saya sampaikan total di PSP itu dibebankan 12 ekor, sehingga nilainya kurang lebih 360 sekian, kata Hermanto. Karena tidak membeli langsung, Hermanto tidak melihat wujud sapi-sapi yang dibeli SYL untuk kurban. Di lingkungan Ditjen PSP Kementan pun tidak pernah diadakan acara terkait kurban sapi dari uang 360 juta tersebut. Memang tidak pernah ada acara waktu itu, ini loh yang dibeli 12 ekor, Ditjen PSP, tanya jaksa. Tidak ada, jawab Hermanto. Pernyataan senada juga disampaikan Bendahara Pengeluaran Ditjen PSP Kementan, Pugu Hari Prabowo. Pugu mengatakan, uang 360 juta yang diminta SYL berasal dari uang persediaan, AP. Kita infonya dari Pak Hermanto. Setelah itu yang mengajukan uang muka hanya sekretariat saja, direktorat tidak, ujar Pugu di persidangan yang sama. Uangnya itu dipakai dari uang muka yang diajukan dulu, tanya jaksa. Betul, jawab Pugu, uang muka, UP maksudnya, tanya jaksa lagi, memastikan. Betul, menurut Pugu, UP mesti dipertanggungjawabkan dalam surat pertanggungjawaban, SPJ. Karena itu, untuk menutupi pengeluaran uang tersebut, Pugu membuat surat perintah pembayaran, SPP. Yang tanda tangankan masing-masing PPK. PPK punya bendahara, tidak tahu persis bagaimana masing-masing bendahara menggantinya. Mereka mengembalikan dokumennya ada istilah surat perintah pembayaran, katanya. Sebagai informasi, dalam perkara ini, SYL didakwa menerima gratifikasi mencapai 44,5 miliar. Adapun uang tersebut berasal dari para pejabat eselon I di Kementan serta hasil potongan 20% anggaran di masing-masing sekretariat, direktorat, dan badan di Kementan sejak 2020 hingga 2023. SYL pun disebut menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan keluarganya seperti membayar cicilan kartu kredit, perawatan kecantikan anaknya, hingga pembelian mobil Alphard miliknya. Dalam melancarkan aksinya, SYL diduga melibatkan sejumlah pejabat Kementan. Di antaranya, ex-direktur alat dan mesin Kementan, Muhammad Hatta dan ex-sekretaris jenderal, Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono yang juga menjadi terdakwa. Rincian dana SYL beli lukisan Sujiwo Tejo 200 juta, pakai duit kas pejabat Kementan dan vendor. Pada sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan korupsi di Kementerian Pertanian, Kementan, terungkap bahwa ex-Menteri Pertanian, Mentan,
Syahrul Yassin Limpo, SYL, membeli lukisan budayawan bernama Sujiwo Tejo pakai uang hasil korupsi. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Subbagian Rumah Tangga Pimpinan Kementan, Raden Kiki Mulya Putra, saat menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin, tanggal 6 Mei tahun 2024. Untuk membeli lukisan tersebut, Kiki mengatakan, SYL mendapatkan aliran dana sebesar 200 juta untuk membeli lukisan pada Agustus tahun 2022. Sesuai tanggal, pada tanggal 11 Agustus tahun 2022, sebesar 200 juta, tanya Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, JPU KPK. 200 juta, ujar Kiki. Lantas, dari mana SYL mendapatkan uang 200 juta untuk membeli lukisan? Ternyata, SYL memperoleh uang tersebut dari rekanan Kementan, yakni perwakilan PT Indogus Bumi Sukses. Di mana, SYL mendapatkan sebanyak 130 juta karena Kiki meminjamnya dari vendor itu. Kemudian sisanya, kata Kiki, diambil dari uang patungan para pejabat Eselon I di Kementan. Patungan dari uang para pejabat Eselon I Kementan itu merupakan uang kas, yakni sebesar 70 juta. Langsung 200 juta. Oke, kemudian, tanya jaksa. Lalu saya tetap diminta untuk bayar hari itu juga. Saya akhirnya minta bantuan ke Pak Nasir, vendor, jawab Kiki. Vendor di mana? Tanya jaksa. Vendor di Kementerian Pak, di Biro Umum. Pak Nasir transfer ke saya 130 juta, 70 juta, saya ada uang kas. Jadi totalnya 200 juta saya langsung transfer ke orangnya Sujiwo Tejo, beber Kiki. Kiki mengaku, perintah untuk membeli lukisan tersebut berasal dari atasannya, yakni Kepala Biro Umum Kementan, Zulkifli. Arahan serupa juga datang dari Kabag Rumah Tangga, Arif Yahya. Setelah lukisan tersebut dibeli, Kiki memperoleh informasi lukisannya disimpan di kantor Partai Nasdem. Saudara saksi mungkin dengan cerita yang lain, mungkin disimpan di rumah pribadi Pak SYL ataukah di kantor ataukah di rumah dinas, tanya jaksa kepada Kiki. Yang saya dengar itu di kantor Nasdem katanya, Pak. Cuma saya enggak paham itu, Pak, kata Kiki. Di sidang sebelumnya, jaksa KPK mendakwa SYL melakukan pemerasan 44,5 miliar dan menerima gratifikasi sampai 40 miliar rupiah pada periode tahun 2020 sampai tahun 2023. Tindak pidana itu dilakukan SYL bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan, Muhammad Hatta. Uang 44,5 miliar itu diperoleh SYL dengan cara memeras dari para pejabat Eselon I di Kementan.